Salam Waalaikumsalam. sejahtera, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama saya sampaikan tentu kita mengenang 6 korban ya, warga negara yang meninggal. Tentu kita harus berduka cita dan kita berdoa semoga, 6 orang ini, apa namanya, diterima amal baik dan lain-lainnya ya. Amin. 1 orang meninggal itu, dalam konteks, konstitusi itu adalah pelanggaran konstitusi, apalagi dibunuh oleh aparat negara gitu. Jadi, tugas negara kan sejak awal dibentuk ketika tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia. Jadi, jangankan ada orang meninggal oleh orang lain dan negara gagal melindunginya, itu saja sudah tindakan yang menurut konstitusi adalah bagian dari pelanggaran, apalagi ini kemudian ada aparat yang secara aktif melakukan, pembunuh itu dalam tanda kutip, jelas pelanggarannya levelnya harus dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Itu yang pertama, duka buat keluarga dan juga, para kolega dan lain-lain. Yang berikutnya, saya ingin melengkapi dari para narasumber ya, Pak Irfandi dan juga tadi Pak kuasa hukum Pak Haryadi ya. Pertama gini, jika pertanyaannya apakah memungkinkan, sejauh mana kemungkinan ini ditarik ke mahkamah pidana internasional karena, bahasanya ICC ya, Mahkamah Pidana Internasional. Pertama, Indonesia belum meratifikasi Rome Statute tahun 2002. Jadi Indonesia tentu tidak bisa dikejar atau tidak bisa menggunakan mekanisme ini. Kalau, mau menggunakan mekanisme ini agak berat karena harus ratifikasi dulu. Memang Indonesia di 98 itu dulu ikut mendorong pengesahan ya, kita mau ikut dihadir di forum itu, ikut mendorong pengesahan, ikut setuju, dan juga di forum itu Indonesia berjanji akan, meratifikasi. Tapi hingga sekarang 18 tahun kemudian 2020 belum ratifikasi juga gitu. Nah, kalau kita lihat apa sih kejahatan yang bisa disidangkan oleh Mahkamah Pidana Internasional ada 4 hal. Pertama, kejahatan genosida, genocide. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan, gross violation human rights gitu ya. Yang ketiga kejahatan perang, yang keempat agresi. Nah, Indonesia di tahun 2000 sebelum ada Undang-Undang, Statuta Roma membentuk Pengadilan HAM 26 tahun 2000. Nah, Indonesia itu, apa namanya, hanya mengadopsi 2 hal saja. Jadi kalau di Rome Statute ada 4, Indonesia meratifikasi hanya 2. Apa itu genosida dan, kejahatan kemanusiaan. Itu ada di Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang, pengadilan HAM berat. Nah, makanya kemudian berdasar Undang-Undang 26 2000 inilah berbagai pelanggaran HAM berat sebenarnya yang berat kejahatan. Kejahatan HAM berat itu diselidiki. Nah, Komnas HAM sedang menyelidiki setidaknya ada 16, dugaan, kejahatan atau pelanggaran HAM berat. Di antaranya adalah misalnya tragedi Semanggi, tragedi apa namanya, eee, di Timur Timur dulu udah pernah Abiyapura, Wasior, Wamena, di Aceh ada Jambu Kepok, kemudian ada 65 Tanjung Priuk, Talang Sari, ada 16 perkara. Dan yang baru disidangkan tuh, dulu 2 perkara, Timur Timur dan Abiyapura dan, Tanjung Priuk gitu ya, dan Timur Timur dan beberapa perkara sampai kemudian diputus bersalah, tapi level bawah, nggak sampai level yang tingginya gitu. Tantangannya apa? Tantangannya sampai sekarang Kejaksaan Agung sebagai penyidik dari pelanggaran HAM berat tidak pernah mau meneruskan, pelanggaran ini. Jadi ada perkara yang sudah sampai puluhan tahun, Komnas HAM melakukan penyelidikan, tapi nggak diterus-terusin tuh. Jadi, korban tiap minggu ya sudah hampir 600 minggu, 10 tahun itu aksi di depan istana, aksi Kamisan meminta bentuk pengadilan HAM berat buat para pelakunya, ya nggak disidangkan. Jadi misalnya di kasus, hal ini Tirto mengangkat dugaan pelanggaran HAM berat di Talang Sari yang melibatkan Hendro Priyono misalnya gitu ya. Itu ya sampai sekarang nggak maju-maju perkaranya. Bahkan di sana diupayakan terus-menerus untuk, apa namanya, didamaikan, diislahkan. Jadi Mas Subairi ada problem di Indonesia ini jangankan perkara yang baru, orang meninggal ini. Perkara yang tahun 65 ya banyak orang dibantai, Talang Sari, jamaah dibantai, di Tanjung Priuk gitu ya. Kemudian, di Aceh, di Papua, di berbagai wilayah itu yang sudah dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat nggak maju-maju gitu. Itu problem hukum di Indonesia di mana ya begini keadaannya. Makanya kita harus terus bersuara, tidak boleh, mundur, harus terus menggugat. Makanya kami ketika Bu Sumarsi misalnya Jaksa Agung bilang, tragedi Semanggi 1, Semanggi 2 itu nggak ada pelanggaran HAM beratnya gitu ya. Karena itu sudah ada dulu, putusan dari DPR, kami gugat ke PT UN dan PT UN bilang Jaksa Agung mengandung, kebohongan sehingga salah. Dia perbuatan melawan hukum gitu.
Itu konteks pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dan kalaupun misalnya mau menduga ya, misalnya ada satu kejahatan, ada satu dugaan pelanggaran HAM berat, memang yang harus dilihat adalah unsur-unsur apa itu kejahatan kemanusiaan. Apa itu yang dimaksud dengan unsur itu. Nah, di sana tuh ada unsur yang memang harus diurai adalah sistematis dan menyeluruh atau meluas. Sistematis seperti apa? Ada rantai komando. Jelas bahwa itu ada sebuah kegiatan, sebuah serangan yang ditujukan ke masyarakat sipil dengan ada instruksinya. Jadi sebenarnya kalau pelanggaran HAM berat itu dalam penyelidikan sebenarnya lebih mudah. Karena apa? Karena tinggal ungkap aja di dalamnya. Ada nggak struktur komando di dalamnya? Ada nggak siapa yang menyuruhnya, memerintahkannya? Jenderal siapa yang memerintahkan? Itu kan sebenarnya lebih mudah. Karena dia dalam struktur ya. Anak buah nggak mungkin bergerak tanpa perintah komando. Tapi yang kedua ini ada unsur namanya meluas, sistematis. Apakah serangan itu misalnya berakibat pada korban yang sangat banyak, kematian yang kemudian berdampak pada serius, itu harus diungkapkan. Karena kalau itu gagal diungkapkan, kayak Tanjung Priuk misalnya, hakim menganggap Tanjung Priuk tidak bisa terbukti dua unsur itu, sehingga perkaranya lepas, kalah gitu ya. Di samping mungkin juga pengadilan problemnya problem judiciary independen ya, pengadilan nggak independen dalam menyidangkan gitu. Itu dua hal. Kalau genosida kita bisa lihat contoh di kasus Rwanda dan kasus Serbia, Bosnia. Itu ada pengadilannya ICTY dan ICTR. International Criminal Process on Rwanda dan Yugoslavia. Itu pembantaian muslim besar-besaran di Yugoslavia 91 dan di Rwanda. Itu dipakai dengan keputusan Dewan Keamanan. Jadi belum ada ICC, pakai namanya ICTR dan ICTY. Nah, itu dulu, sekarang ada ICC ya, semua proses dugaan kejahatan kemanusiaan ya, gross violation human rights itu diproses melalui Mahkamah Pidana Internasional di ICC 2002 ke sini. Nah, itu dipakai di kasus Sudan. Di kasus Sudan itu di Sudan Selatan ya, itu presidennya itu oleh penyelidik dan penyidik di ICC itu dijerat gitu. Mantan presiden Sudan itu karena dia melakukan pembantaian besar-besaran di Sudan. Itu dicoba. Nah, pertanyaannya dari sana kita melihat apakah memungkinkan kasus 6 orang ini ditarik ke Mahkamah Pidana Internasional itu agak berat. Kecuali Indonesia sudah meratifikasi dan yang atau kedua ada dugaan unable. Indonesia tidak mampu melakukan pemeriksaan atau penuntutan atau unwilling, tidak mau. Jadi ada tidak mampu dan tidak mau. Indonesia ini apa kategorinya? Dikategorikan tidak mau tidak mampu itu adalah diantaranya adalah sistem hukum gitu. Jadi kalau kemudian ada indikasi yang kedua ya selain jurisdiksi atau ratifikasi, kalau ada Indonesia itu ada proses, mau proses gitu. Kalau di dalam negeri ini ada proses, maka ini masih ada prosedur berarti. Kalau begitu internasional tidak mau menerima karena dia belum ex-house, belum selesai prosesnya. Nah kalau kemudian sama sekali nggak ada proses, dia denial pemerintahnya, kemudian dia tidak mau meneruskan sama sekali gitu, unable dan unwilling, maka ICC bisa turun tangan gitu. Nah sepanjang pemerintah Indonesia menunjukkan ada able ya atau ada willing itu maka dia ICC bakal menolak gitu. Itu yang kedua. Jadi alasan yang kedua itu agak berat karena tadi Mas Zubairi menceritakan ada proses nih. Ada proses Komnas HAM melakukan penyelidikan, katanya kepolisian juga mau memperkarakan gitu. Nah, masalahnya Mas Zubairi, kasus extrajudicial killing ini bukan sekali ini saja. Jadi harusnya sebenarnya kita mengangkat kasus ini dalam rangkaian extrajudicial killing yang sangat banyak. Jadi bukan hanya 6 orang fokusnya. Extrajudicial killing catatan YLBHI sudah sangat banyak. Kami mendampingi misalnya terakhir nih, ada satu orang Mas Herman di Samarinda, itu dia masuk tahanan, sudah dalam kekuasaan penyidik, terus tiba-tiba dijemput ya, terus tiba-tiba meninggal di dalam tahanan. Tahun 2017 ada 5 anak di Lampung Timur, itu juga sama ditembak, dituduh begal, ditembak mati gitu. Dan mayatnya dijajarkan di depan konferensi pers dan lain-lain. Jadi ini extrajudicial killing ini tradisi yang sudah sangat mengerikan dan kita harus benar-benar serius mengatasi ini. Jadi setelah 6 orang ini meninggal itu nggak berhenti, masih ada lagi kasus Herman di Kalimantan Timur gitu ya. Ada lagi yang lain. Kami dulu mendampingi misalnya kasus si Junjung di LBH Padang. Ada 2 orang anak tiba-tiba meninggal, dibilang sakit tapi ada
ada menggantung diri, tapi Halo? Halo? disidangkan di pengadilan pidana. Dan itu harus dipidanakan, bukan sekedar pelanggaran etik ya. Pelakunya harus dituntut dengan juga pasal pembunuhan. Nah, itulah yang tadi dimaksud warga mencari keadilan. Harusnya negara dengan cepat dan serius melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelakunya. Pelakunya bukan hanya pelaku lapangan, harus sampai pelaku komando. Di kasus novel misalnya kami selalu mendesak bukan hanya pelaku lapangan yang dituntut di pengadilan, 2 orang BRIMOB itu ya, tapi kami menuntut sampai levelnya siapa jenderal yang terlibat di kasus novel gitu. Nah, di kasus ini juga sama. 6 orang pelaku-pelaku pembunuhan ini kepada 6 orang ini harus diusut siapa timnya, dibuka dong. Disidik di pengadilan, dilihat oleh semua orang, kemudian dicek sampai level siapa yang menyuruhnya, siapa yang mengendalikan, karena tentu aparat atau petugas itu bertindak tanpa nggak mungkin dia berani tanpa ada backing atau perintah atasan gitu ya. Jadi jelas harus dicari siapa yang bertindaknya sampai level atasnya. Istilahnya tuh Kalau intelektual dadarnya siapa, gitu ya, Mas Subairi. Jadi kita mendesak tentu ini kepolisian ya, walaupun jeruk makan jeruk ya, tapi kita harus mendorong, kita harus bisa mengungkapkan gitu. Dulu aja kan kasus Munir misalnya, Munir dibunuh, kita dorong, kita bentuk TGVF terungkap, kemudian keterlibatan Polikarpus, keterlibatan sampai levelnya Maijen Muhdi PR misalnya, itu kan juga sampai didorong ke arah sana. Nah, tantangan Indonesia sekarang, pertanyaannya apakah kita masih sebagai negara hukum, ya negara hukum yang punya dan mampu berdiri tegak atas sebuah kesalahan gitu ya. Nah, ini harus, karena ini sejarah, kalau ini nggak gagal diungkapkan, ini akan terulang seperti yang lalu tadi. Pelanggaran HAM berat yang lain itu yang gagal diungkapkan, yang ini berulang. Akhirnya nggak ada istilah tobatnya gitu ya. Negara ini kapan tobatnya sih terus berulang terus melakukan kesalahan-kesalahan lagi gitu. Besok mungkin hari ini 6 orang, besok mungkin kita yang kena gitu. Nah, maka kita harus secara mendesak ini supaya dituntaskan. secara teknis Kang, Ya, mohon maaf ini. demikian Mas Subairi. Ya. Sebelum Jadi itu Mas sebelum Subairi 2 hal ya. ya Demikian sebelum Mas Subairi tanggapan dari saya. siap. Ini ada sedikit pertanyaan sebelum halo, sebelum diakhiri, Kang Isnur. Secara teknis Ya. Pelaporan Komnas HAM ini kan dan Komnas HAM sudah diserahkan ke Presiden. Dari Presiden juga sudah diserahkan ke Polri. Nah, ini nanti statusnya gimana? Ini kan Polri yang kemudian memproses lagi ya? Ya, pertama gini Mas Subairi, tentu kita juga harus mengkritisi temuan Komnas HAM. Misalnya gini, katakan Komnas HAM menyepakati yang 4 orang itu adalah extrajudicial killing ya, karena 4 orang sudah dalam kuasaan di mobil itu ditembak mati gitu. Pertanyaannya kenapa yang 2 juga, kenapa harus ada seperti itu? Kenapa misalnya nggak dicegah dulu dengan tindakan-tindakan yang lain supaya nggak meninggal dulu gitu? Kalau emang dia membawa senjata, kenapa nggak cara-cara yang misalnya dicegah atau apa gitu ya? Sehingga ya itu perlu ditelidik juga motif-motif itu. Jadi Komnas HAM sebagai temuan kita harus kritisi juga. Walaupun kita harus berterima kasih Komnas HAM bisa dengan cepat, dengan juga bisa ketemu hasilnya gitu. Jarang-jarang nih. Saya nggak tahu Komnas HAM di masa lalu itu bagaimana, tapi Komnas HAM yang sekarang saya pikir, walaupun tadi saya mengkritisi ya dalam teori extrajudicial killing itu bagaimana, tapi ada beberapa keberhasilan diungkapkan itu lumayan. Dia bergerak cepat menemukan proyektil dan lain-lain. Sehingga polisi nggak bisa ngelak bahwa itu adalah pelakunya memang polisi. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya sebenarnya tanpa harus ada Komnas HAM, kepolisian itu kan milik negara. Itu mereka digaji, didukung, dibuat oleh undang-undang untuk tugasnya melindungi, mengayomi masyarakat. Tanpa harus misalnya ada Komnas HAM, harusnya kepolisian mengusut tuntas siapa pelaku penembakan itu. Dan disidangkan di pengadilan, Mas Subairi. Dan dituduh misalnya kita lihat kalau emang dia pembunuhan yang berencana, dia harus pakai 340. 340 ancamannya berat misalnya, minimal 20 tahun di maksimalnya ya, tapi bahkan sampai levelnya ancaman mati kalau emang itu ya, tapi kami berkeberatan dengan hukuman mati. Tapi 20 tahun tuh bisa ditutup maksimal gitu. Nah, harusnya apalagi sekarang udah ada temuan Komnas HAM. Sudah ada Menko Polhukam juga menyebutkan seperti itu sampai ke presiden, maka seharusnya kepolisian lebih serius lagi bertindak, mengevaluasi dan juga melakukan penyidikan secara serius kepada orang-orang yang membunuh ini.
siapa pelaku pembunuhan 4 dan 2 orang ini? Pelakunya siapa? Sidangkan Mas Zubairi, bawa ke pengadilan. Biar di pengadilan kemudian terungkap di ruang sidang. Oke. Bagaimana pembunuhannya dengan satu lagi Kang, ini saya kira perlu ada yang perlu di-clear-kan ini. Gitu. Ya. Ada yang perlu di-clear-kan tadi. Temuan Komnas HAM itu kan tidak mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Tapi Kang Isrul tadi mengatakan ini pelanggaran HAM. Apakah beda? Pelanggaran HAM berat sama pelanggaran, saya tidak mau bilang pelanggaran HAM biasa. Itu ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM berat. Nah ini salah satu kategori pelanggaran HAM berat adalah terstruktur dan meluas. Nah dalam konteks ini kan temuan Komnas HAM tidak masuk ke arah sana. Dan tentu ini hasil investigasi yang juga menurut saya perlu kita hormati. Iya, itu yang saya kritisi. Harusnya gini, kalau mau kita mengungkapkan ya, bagi saya sih gini, extrajudicial killing itu bukan hanya perkara satu ini saja Mas Zubairi, tapi peristiwa yang sangat banyak. Harusnya kita melihat rangka. Ini bukan 6 orang saja, tapi di Aceh udah kejadian, di Sumatera Utara kejadian, di Lampung kejadian, di Kaltim kejadian. Ini kan meluas. Ini meluas. Dan kita bisa melihat banyak statement dari aparat pemerintah, bahkan Pak Jokowi langsung loh. Ketika memerangi drugs itu dia bilang bila perlu tembak mati. Jadi ada semacam legitimasi dari pimpinan pejabat, dari aparat dan juga bahkan presiden ya, semacam melegalkan tembak mati di awal sebelum ada pengadilan. Tidak bisa, itu nggak boleh. Itu pernyataan statement yang melanggar HAM, melanggar konstitusi gitu. Itu satu. Jadi kita harus lihat kerangka lebih besar lagi Mas Zubairi. Dan bukan hanya sanksi kepada orang-orang pelaku, tapi perubahan signifikan di tubuh aparat penegak hukum. Ini harus evaluasi serius dari mulai levelnya Mabes sampai Polsek gitu. Nah kalau Kapolri baru berjanji, misalnya ada proses transparansi berkeadilan, kepolisian harus menampilkan wajah-wajah yang humanis. Ya caranya apa? Caranya ketika ada kemarin kesalahan, evaluasi secara serius. Ketika ada misalnya kejahatan-kejahatan, dugaan pembunuhan. Halo? Nah, bagaimana Komnas HAM harusnya mengarah pada penyelidikan yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, saya nggak mau berasumsi apakah ini pelanggaran HAM berat. Itu beda Mas Zubairi. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat beda. Kalau pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM harus mulai dari langkahnya penyelidikan, pro justisia. Itu beda. Dia fungsinya sebagai penyelidik. Dan Komnas HAM ketika memutuskan membentuk tim penyelidik pelanggaran HAM berat, dia harus perlu. Dia pelanggaran dulu memutuskan, dicari semua unsur-unsurnya, apakah memenuhi unsur pasal-pasal di Undang-Undang 2000 apa tidak. Itu berbeda. Berbeda mekanismenya dengan pelanggaran HAM. Biasa gitu ya. Bukan biasa pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM. Karena nggak ada yang biasa. Setiap pelanggaran ya pelanggaran yang berat. Gitu. Betul. Gitu Mas Zubairi.